Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Dan semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, angkat tangannya dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh lebih mantap lagi katakan amin? Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Wow. Prosper people. I grow, I go, I glorify. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Juga jemaat online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di Bandung, Jakarta, Surabaya, luar pulau, Tuhan memberkati, shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita buka satu firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana atau benih yang kekal. Baca sama-sama, oleh yang keras, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kamu telah dilahirkan kembali. Katakan dengan saya, lahir. Berarti sebelumnya tidak ada. Kita lahir oleh benih yang kekal, yaitu firman. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita lihat. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, behold, yang baru sudah datang. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, behold, lihatlah. Ya, saudaraku, lihatlah. Yang baru sudah datang, jadi jangan lihat lagi yang lama. Halo, perhatikan saya. Amin. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Behold, lihat. Yang baru ini udah datang. Saya tolong perhatikan ke depan. Kamera. Tahun 67 saya lahir dengan benih yang fana. Yaitu benih bapak dan ibu saya. Jadi kalau bapakmu marga Simatupang, kamu lahir dari benih Simatupang. Bapakmu sehnya Lim, kamu Lim. Betul? Nah, saudaraku, inilah benih saya yang lama. Tetapi November tahun 85, saudaraku, 19 tahun setelah itu, 18 tahun setelah itu, saya lahir baru. Ya, oh bukan lagi benih yang fana. Saya lahir baru bukan lagi karena benih nafsu dari laki-laki dan perempuan. Yohanes berkata, yang dilahirkan, inilah anak-anak Allah yang dilahirkan bukan karena keinginan laki-laki. Juga saudaraku bukan karena darah dan daging, tapi karena firman. Jadi saudara dan saya sekarang, behold, Tuhan mau, perhatikan, Tuhan mau kamu lihat hidupmu dimulai dari saat kamu lahir baru. Behold, yang baru ini udah datang. Jangan lihat lagi dari 85 ke 67. Ini udah hilang. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, yang lama udah berlalu. Nggak ada lagi nih. Orang tuamu benih fana dari bapakmu itu rentan dengan gagal, jatuh bangun. Rentan dengan sakit, turunan diabetes, turunan stroke, turunan segala penyakit. Itu udah hilang. Behold, lihat hidupmu dari kamu lahir baru. Ngerti, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen, sebagian besar orang Kristen tahu dengan salib, apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib. Saudaraku, kalau Anda ketemu mau gereja apa saja, yang percaya kepada Yesus, Yesus adalah anak Tuhan, mau Katolik, mau Protestan, mau Pentakosta, mau karismatik, kamu tanya, kamu orang Kristen? Iya, apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib? Rata-rata orang akan menjawab, Yesus mati di kayu salib buat saya. Mereka tahu. Apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib? Semua orang Kristen tahu.
Tapi sedikit orang Kristen yang tahu apa yang terjadi dengan dirinya di kayu salib. Saya tanya, kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan kamu di kayu salib? Nggak tahu? Itu banyak. Banyak orang Kristen nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya di kayu salib. Dia hanya tahu bahwa itu Yesus yang mati di kayu salib. Saudaraku, tahukah Anda bahwa kamu pun juga mati di kayu salib? Halo? Ayatnya kita lihat. Saudaraku, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jadi, perhatikan. 67 saya lahir, 85 saya mati. Di mana? Di kayu salib. Apa yang terjadi di kayu salib? 12 November 85, Agung Takaryana mati. Apa yang terjadi dengan saudara pada waktu saudara di kayu salib? Yang mati di kayu salib bukan hanya Yesus. Anda wajib menyadari, wajib mengerti, jangan mengabaikan kebenaran ini. Anda mati di kayu salib bersama dengan Yesus. Amin. Saya nggak tahu kapan kamu lahir baru. Maka saudaraku, kalau ada yang tanya, pastikan Anda sudah lahir baru. Kapan kamu lahir baru? Kapan kamu mengalami kelahiran kembali? Kapan kamu mengalami terima Yesus secara pribadi? Bukan karena bapak ibumu Kristen, bapak ibumu majelis, terus kamu Kristen. No. Maka saudaraku, ingat, masa lalu saudara dihitung bukan dari saya 67 sampai 85, tapi dari 85 sampai hari ini. Maka dia adalah Tuhan atas masa lalumu, Tuhan atas masa kini, dan juga Tuhan akan masa datang. Katakan amin. Maka ada orang tanya, Tuhan memberikan pada kita masa depan yang penuh harapan. Betul, tapi Tuhan juga memberikan saya masa lalu yang dahsyat dimulai dari November 85. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang terjadi dengan saudara dan saya? Apa yang terjadi di kayu salib? Yaitu apa? Saudara dan saya mati di sana. Ayo angkat tangan katakan saya mati di kayu salib. Amin, saya mati di kayu salib. Amin. Jadi saudaraku, Anda jangan ingat-ingat lagi. Saya nggak boleh ingat-ingat lagi dari 67 sampai 85. Apa? Nah, orang yang mati, saudaraku, dia udah nggak punya kenangan. Orang yang mati kehilangan semuanya. Setuju? Anda lihat, orang yang di peti mati, dia udah nggak punya apa-apa. Dia nggak punya mobil lagi, dia nggak punya bahkan KTP pun dia nggak punya. Nggak punya identitas lagi. Identitasnya orang mati. Sama, 85 saya mati di kayu salib. Berarti saudaraku, kehidupan saya dari 67 sampai 85 udah hilang, udah nggak ada. Jangan lu reuni lagi dengan yang lama. Kenapa kita nggak ngalami kemenangan, kelimpahan, hidup kita di bawah rata-rata, kita nggak ngalami seperti Yohanes 10 ayat 10, hidup dalam segala kelimpahan, karena saudara masih melihat hidup dari 67 sampai 85. Behold, lihat hidupmu dari waktu kamu mati di kayu salib. Maka cara kita berpikir, cara kita melangkah, cara kita bertindak harus dimulai dari waktu kita mati dan kemudian hidup di kayu salib itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, orang yang mati, dia kehilangan. Sama, apa sih yang hilang saat Anda dan saya mati di kayu salib? Tentunya ada yang hilang dari saudara dan saya di kayu salib. Saudara sering mendengar salib bicara pertukaran, betul. Anda sering mendengar salib bicara tentang kemenangan, betul. Tapi banyak orang Kristen nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya di kayu salib. Ini yang saya sampaikan buat saudara, Anda mesti sadar, Anda mesti tahu apa yang terjadi dengan saudara di kayu salib. Waktu saudara mati di kayu salib, ada yang hilang dari diri Anda. Kalau udah hilang, Anda jangan cari lagi. Nih yang hilang apa? Number one, diri Anda yang lama. Baca sama-sama, diri saya yang lama. Lebih keras. Berarti saudaraku, lihat saya, dari 67 sampai 85 ini Agung Takaryana udah hilang. Marga Simatupang, marga Siregar, marga apa saja, Lim, Tan, hilang. Sekarang maka Alkitab mengatakan di dalam Yesus sekarang nggak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang apa lagi, Mesir, nggak ada lagi. Kita semua marganya sama, AT.
Bilang marganya apa? Bukan marga Agung Takarina, anak Tuhan. Ayo bilang anak Tuhan. Bapakmu siapa? Bapakmu siapa? Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, Aleptab, AT itu Aleptab juga, anak Tuhan. Ini marga saya yang baru. Maka Alkitab mengatakan di dalam Kristus gak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang mana gak ada. Kita semua satu di dalam Yesus. Katakan amin. Jadi apa yang hilang? Diri saya yang lama. Manusia lama saya yang lama, yang terpisah dari Tuhan, hilang. Apalagi yang hilang saudaraku, terus ya. Dosa-dosa yang begitu mencengkram, udah hilang. Halo? Lihat saya. Jadi waktu Anda mati di kayu salib, dosamu udah hilang. Aminnya kurang mantap ini. Dosa saya sudah hilang. Amin. Dosa dari 67 sampai 8 udah hilang. Sekarang Anda, saudaraku, mungkin ada bertanya, Pak, tapi kan kadang-kadang kita masih jatuh dalam dosa. Betul, masih. Orang Kristen masih hidup. Kadang jatuh dalam dosa, bohongin suami, bohongin istri. Masih. Tapi, saudaraku beda. Anda dulu berdosa karena Anda budak dosa. Tapi sekarang, kalaupun Anda jatuh dalam dosa, Anda sebagai orang merdeka. Anggap? Anda bukan lagi orang berdosa di bawah penghukuman dosa. Dosa Anda sudah hilang. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan yes. Amin. Apalagi yang hilang saudaraku? Dunia kita, dunia yang kita kenal sudah hilang. Ya, saudaraku, dunia yang kita kenal. Saya kenal dunia saya dari 67 sampai 85, udah hilang saudaraku. Dunia saya apa? Dunia saya naik motor-motoran nakal-nakalan, dunia saya yang sekolah bodoh, udah hilang. Jangan lagi dicari. Jadi itu nggak mempengaruhi hidupmu. Ini kabar baik buat Anda yang dulu sering nggak naik kelas, sudah hilang tuh duniamu yang lama. Amin. Wah, ada yang suka cita bener Pak. Saya dulu nggak naik kelas, nggak apa-apa. Sudah hilang duniamu yang lama. Kok nggak tepuk tangan ya buat Tuhan ya? Amin. Amin. Termasuk Anda yang pemarah, temperamen, udah hilang. Amin. Yes. Dunia kita yang lama udah hilang bro sis. Ya. Termasuk apa saudaraku? Nih Bapak Ibu, entahkah Anda warga kelas 1, entahkah Anda warga kelas 2. Saya merasa warga kelas 2 karena saya hidup sebagai ponakan di sebuah keluarga. Dan itu saudaraku nggak enak loh status ponakan. Tiap saya ketemu orang pasti akan ditanya, rumahnya di mana? Anaknya siapa? Kalau saya jawab anaknya Pak Gio, akan ada pertanyaan, anak nomor berapa? Padahal Pak Gio itu om saya. Kalau saya bilang, saya ponakan, lah bapakmu siapa? Nah saudaraku itu udah hilang. Sekarang kalau ditanya, anaknya siapa? Anak Tuhan Yesus. Begitu. Marganya apa? Halo, marganya apa? AT, anak Tuhan Aleptab. Jangan jawab marganya apa? Marga bus, jangan. Marga kita anak Tuhan. Oh enggak amin bro, sis, amin, amin. Sukacita, semangat. Termasuk duniamu yang lama udah hilang. Oke, apalagi yang hilang? Supaya sadar di kayu salib ini yang hilang. Terus, saudaraku, ya. Ada yang tadi, ada ketakutan. Mana yang ketakutan masih ada kan? Ya, ini ya. Ya, rasa takut itu juga udah hilang. Sumber identitas Anda yang lama dan rasa aman yang palsu sudah hilang. Diganti dengan yang baru. Contoh. Nah, ada orang-orang yang punya rasa aman. Oh, anak pejabat, peranakan Jawa Batak. Oh, anak orang kaya, anak konglomerat. Itu membuat dia menimbulkan rasa aman. Bapak gua konglomerat, punya pabrik banyak. Bapak gua begini-begini, hebat. Itu menimbulkan termasuk orang-orang yang saudaraku lahir dari keluarga sederhana, keluarga miskin, keluarga kecil. Bahkan ada anak-anak yang lahir, saudaraku, ya karena kecelakaan atau di luar pernikahan, itu membuat dia nggak punya rasa aman. Rasa amannya kalau apa? Kalau dia punya bapak ibu yang sempurna, bapak ibu yang komplit. Nah, saudaraku, identitas Anda yang lama, rasa aman Anda yang lama itu, entahkah anak orang kecil, anak orang besar, saudaraku, itu sudah hilang. Sekarang saudara dan saya punya identitas baru, anak dari di atasnya konglomerat, saudaraku. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja.
Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Wow. Kurang keras tepuk tangannya, lebih mantap lagi dong. Amin. Yes. Termasuk saudaraku, saya ini orang minder. Kenapa minder? Karena saya warga kelas 2. Gak punya orang tua tuh warga kelas 2 loh Pak. Tinggal di rumah orang lain, walaupun tuh om tante, tetap gak enak. Saudaraku, seenak-enak tinggal di rumah sederhana om tante, lebih enak tinggal di rumah orang tua yang kaya. Itu saudaraku. Oh gak setuju, amin. Haleluya, oh jelas Pak, iya. Jadi saudaraku, kalau ada yang masih minder hari ini, kenapa kamu minder? Ya Pak, wajar Pak, kan saya lahir dari orang miskin, orang sederhana. Maka dengan itu bukan masa lalumu udah gak ada, udah hilang. Behold, lihat yang baru sudah datang. Behold, bilang kiri kanan, behold, lihat yang baru sudah datang. Amin, semangat. Yes, apalagi yang hilang? Kita lihat, mana? Segala ketakutan. Jadi saudaraku, orang setelah Anda mati di kayu salib, nggak ada lagi ketakutan. Jadi saudaraku, tahun 2021, orang pada berpikir ekonomi akan begini, ini krisis pandemi belum selesai. BFA, Tuhan kasih visi, the year of harvest. Anda tetap panen di masa resesi pun, nggak perlu ada ketakutan. Karena ketakutan udah hilang. Kalau Anda masih punya takut, Anda nggak ngerti siapa Anda. Amin. Pak, saya takut Pak menghadapi tahun 2021, gimana ya Pak? Loh kamu tahu, kamu siapa? Ketakutanmu udah dipakukan di kayu salib. Udah hilang. Udah nggak ada lagi. Amin. Dulu saya minder, sekarang saya pede. Ada orang nanya, Bapak kok pede banget ya kalau doa, kalau apa? Loh ya harus pede dong. Kenapa? Karena identitas saya yang baru. Maka saya memberi motivasi, ingat siapa kamu. Hari ini mungkin saudaraku Anda bisnis Pak, modal cuma 100 ribu apa saya bisa sukses. Loh, kamu bukan keturunan orang gagal, kamu anak Tuhan, pemenang, lebih dari pemenang. Dia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Tepuk tangannya kurang semangat lah, lebih semangat lagi. Yes. Terus. Haleluya. Ketidakmampuan menyenangkan Tuhan juga hilang. Ketidakmampuan Anda menyenangkan Tuhan. Saudara, hari ini Anda bisa menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, gimana caranya? Saudaraku, hidup Anda kan tersembunyi di dalam Yesus. Ya, Anda dibenarkan bukan karena perbuatan benar. Anda dikuduskan bukan karena Anda, saudaraku, sudah kudus kayak malaikat. Tapi karena itu dianugerahkan kepada saudara. Haleluya. Saat Anda terima Yesus, roh Anda benar-benar baru. Betul? Yang hilang apa? Ini loh, manusia lamamu, dirimu yang lama, identitas yang lama, rasa aman yang lama. Dunia yang Anda kenal sekian lama, sudah hilang. Anda punya dunia yang baru, punya kehidupan yang baru. Anda dan saya, dengar, Anda dan saya beda dengan orang yang di luar sana. Kita beda, sekalipun kita masih sama-sama di dunia. Kamu bukan warga kerajaan dunia, kamu warga kerajaan surga. Amin. Ini membuat kita percaya diri berjalan, percaya diri melangkah. Kenapa? Karena saya tahu siapa saya. Amin. Oke, terus saudaraku, ini dia ketidakmampuan. Ya, hubungan yang bersifat legalisme hilang. Anda dan saya lagi sekarang hubungan dengan dia adalah bapamu, kamu anaknya. Hubungan bapak anak enggak dengan aturan legalisme, tapi dengan apa? Kasih. Terus, saudara, apalagi yang hilang? Nah, kalau ada yang hilang, ada yang kita dapat. Apa yang kita dapat di kayu salib saat kita mati di kayu salib? Kita baca sama-sama. Ini yang Anda dapat, yaitu apa? Pendamaian. Ada damai sejahtera. Orang dunia cari ini. Orang dunia, saudaraku, ya bertapa, sekolah, mencari harta, supaya kaya. Tujuannya apa? Supaya damai. Tuhan sudah memberikan kepadamu damai sejahtera. Ada apa? Pengampunan. Gak ada lagi rasa bersalah. Roma 8 ayat 1 bicara, siapa yang di dalam Yesus tidak lagi di bawah penghukuman. Anda udah ngalami pengampunan. Kebenarannya diberikan kepadamu, kekudusannya diberikan kepadamu, kesempurnaannya diberikan kepadamu. Kamu kudus, kamu sempurna, maka kalimat Bapa kepada Yesus saat dia keluar dari setelah dibaptis, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu bukan hanya buat Yesus, tapi buat semua orang yang di dalam Yesus, yaitu saudara-saudara dan saya. Angkat tanganmu, Yesus berkata kepadamu hari ini, engkau anak yang dikasihi, kepadamu Tuhan berkenan. Amin. Jadi saudara udah mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Amin.
Kalau udah dapat kebenaran, nah ini saudaraku yang kita dapat di kayu salib saat kita mati. Terus, apalagi yang kita dapat di kayu salib saat kita mati? Kehidupan Yesus. Engkau hidup seperti Yesus hidup. Halo, pernahkah Anda ada cerita di Alkitab, Yesus lagi pelayanan, lagi keliling kampung, tiba-tiba di tengah jalan, Yesus tertunduk dan pegang perutnya, dan kemudian murid-murid tanya, ada apa guru? Yesus bilang, beli perumak, guru sakit, suhu sakit mah, guru kambuh. Pernah? Yesus gak pernah sakit, engkau juga gak pernah sakit, engkau punya kehidupan Yesus. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Amin. Itu kehidupan Yesus. Amin. Masukkan dulu di sini, dalam alam bawah sadar saudara. Oh, di kayu salib saya yang lama udah hilang. Nih, lihat ya. 67 sampai 85 udah hilang, yang ada dari 85 ke sini. Inilah masa lalu saya, dimulai dari 12 November 85, saya punya kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus Anda dan saya punya bukan sekarang, tapi bukan hanya dari sekarang, dari saat Anda lahir baru, Anda sudah punya kehidupan Yesus. Amin. Jadi Anda jangan berjuang, Tuhan berikan kehidupan, Tuhan udah beri bagian mengaktifkan kehidupan Yesus dalam dirimu. Setuju? Yang kedua, apalagi saudaraku, kita lihat iman Yesus. Iman Yesus. Saudara, saya dulu terkagum-kagum sekali dengan Smith Wigglesworth. Saya terkagum dengan Om Alec, dia punya iman yang luar biasa. Sehingga banyak orang berdoa, Tuhan berikan aku iman seperti Pak Alec Tan Seputra, Tuhan. Imannya dahsyat, imannya besar. Salah kamu doa. Kamu berdoa untuk sesuatu yang kamu sudah punya. Kamu punya bukan imannya Alek Tan Seputra. Kamu punya bukan imannya Agung Takaryana. Kamu punya bukan imannya Smith Wigglesworth. Kamu punya imannya Yesus. Bagian kamu aktifkan. Amin. Dengan cara apa Pak saya mengaktifkan? Dengan mendengar firman. Maka khotbah-khotbah seperti ini yang wajib kamu dengar. Khotbah yang memborbadir caramu berpikir. Khotbah yang memborbadir rohmu. Untuk kamu ngerti siapa kamu. Nangkep saudara, maka enggak semua khotbah pendeta kamu dengar. Karena ada khotbah-khotbah yang kadang-kadang justru menyesatkan saudara. Ya, maka saya setuju apa yang Pak Gilbert bilang saudaraku. Ada yang bilang, wah kalau kamu enggak ngalami sengsara, pikul salib, kamu enggak layak. Gilbert Lumindong bilang, salib orang itu masing-masing. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ada yang dirajam seperti Stefanus. Bukan berarti Stefanus lebih rohani dari Rasul Yohanes yang gak pernah dirajam. Enggak. Masing-masing kita pikul salib kita. Jangan pikul salib orang lain. Dan jangan nyamain salib saya dengan salib Anda. Saya enggak ngukur Anda dengan, oh kamu belum pikul salib seperti saya. Enggak. Salib kita masing-masing. Haleluya. Nah saat Anda terima salib itu pikulah. Kuat pasti karena salib kita berbeda. Jangan jadi hakim bagi sesamamu. Itu dia. Amin. Anda dan saya punya apa? Imannya Yesus. Katakan dengan saya. Jangan berdoa minta imannya Pak Alek, imannya Smith Wigglesworth, imannya Pak Agung. Anda sudah punya lebih dari iman saya. Yaitu iman apa? Imannya Yesus. Amin. Haleluya. Kurang mantap. Amin. Jadi kalau anak-anak saudara tamat SMA gak keterima di favorit, dengar dia punya iman Yesus, Anda punya iman Yesus, dia berhasil, dia punya kehidupan Yesus. Mau kuliah dimanapun dia punya kehidupan Yesus. Kalaupun gak kuliah karena gak ada biaya, anakmu punya kehidupan Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah, wow. Amin. Terus, apalagi saudara? Anda punya pikiran Yesus. Jadi saat kita mati di kayu salib, kita punya pikiran Yesus. Pikiran Yesus itu apa? Menyenangkan hati Bapa. Pikiran Yesus itu apa? Apa yang baik, apa yang suci, apa yang berkenan, apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Itu yang harus kita pikirkan. Itu pikiran Yesus. Kenapa? Kehidupan 67 sampai 85 udah enggak ada. Sudah hilang. Behold, lihat dari 85 ke sini. Saya berdoa buat saudara, angkat tanganmu. Engkau punya kehidupan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, mulai hari ini gak mungkin engkau sakit, gak mungkin engkau miskin, gak mungkin engkau lemah, sebab engkau punya kehidupan Yesus, engkau punya iman Yesus, engkau punya pikiran Yesus. Aktifkan dalam nama Yesus. Amin. Aktifkan iman Yesus dalam dirimu. Amin. Saudaraku, gak cukup Anda dengar khotbah saya hari ini hanya di sini. Nanti ada di YouTube.
Pulang ke rumah, lihat lagi, dengerin lagi. Aktifkan imanmu, baru kamu tahu, oh iya, saya punya kehidupan Yesus. Maka Anda pede sekarang. Ada yang bilang, Pak kok pede banget? Oh iya, karena saya punya kehidupan Yesus. Kehidupan minder udah gak ada. Yes, haleluya. Kurang mantap aminnya, amin. Gak ada lagi saudaraku di sini, orang Yahudi, orang Yunani. Gak ada lagi ya, Lea nih, orang Chinese gak ada. Gak ada lagi nih, Peter, orang Manado, gak ada lagi. Oh ini Anto, orang Aring, udah gak ada. Semua adalah AT, anak Tuhan. Amin. Suku kita, suku yang baru, suku Tuhan Yesus. Bukan suku Goes. Udah amin. Amin. Haleluya. Suku, makanya gak ada lagi orang Yahudi, Yunani dan sebagainya. Gak ada. Kalau legalisme, ini gak boleh melayani. Harus suku Lewi. Ini orang apa? Ini orang apa? Ini ada orang Batak, ada orang ini. Nah, di dalam Yesus sekarang kita sama sukunya. Suku apa? Goes sembarangan. Suku Aleptab, anak Tuhan. Tepuk pramuka, tepuk Tuhan. Amin. Wow. Terus, apa lagi? Nih, ini yang Anda dapat di kayu salib. You are blessed. Bukan akan, sudah. Maka jangan cari berkat. Amin. Cari kerajaan Tuhan yang ada dalam dirimu, temukan. Sebab kamu gak akan mempunyai apa yang kamu gak sadari. Anda harus sadar kamu sudah punya. Angkat tangan, saya diberkati. Saya diberi kemurahan. Saya dicintai. Saya dikenan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya dimahkotai dengan kasih karunia dan kebaikan. Itulah saya. Saya siapa? Apa yang Yesus katakan tentang saya? Itulah saya. Tepuk tangannya lebih meriah, wow. Terus, nah ada yang gak berubah. Saat Anda mati di kayu salib, ada yang hilang, ada yang ditambah, ada yang gak berubah. Loh Pak, ada yang gak berubah? Ada, apa yang gak berubah? Nomor satu, fisik saudara gak berubah. Saya pikir fisik saya berubah, waktu saya terima Yesus, roh saya baru. Saya kemudian habis terima Yesus, saya ngukur. Ini saudaraku, tinggi badan saya masih tetap 165. Saya pikir langsung 180, enggak saudaraku. Saya lihat hidung saya masih Indonesia asli. Saudaraku enggak mancung saudaraku ya. Haleluya. Ada beberapa saudara wajah masih Indonesia. Cuman rambut aja Turki saudaraku ya. Ya tapi fisik enggak berubah. Kemudian apa? Secara jasmani kemah yang ada di kita ini makin lama makin menua. Kita nggak bisa pungkiri itu, kita nggak bisa ngelawan itu. Kenapa? Karena apa saudara? Contoh, ya, dulu makan 2 piring, kita tetap langsing. Sekarang makan 1 piring, perut nyempluk kayak celengan semar. Betul nggak? Itu harus kita akui. Halo? Iya. Dulu saudaraku Anda lari, muter lapangan. Mana itu? Pak Jajaran bisa 100 kali. Mungkin sekarang 3 kali Anda udah ngap-ngap. Betul? Itu bicara fisik. Maka jangan, saudaraku, kenapa orang ada yang jantung tep langsung meninggal di lapangan? Karena umur. Maka Rudi Hartono, pemain badminton, dia juga hamba Tuhan pernah ngomong, dia tidak menyarankan umur 40 tahun ke atas olahraga badminton sebagai game. Ya, futsal, basket, umur 40 tahun sekarang tuh jangan. Kenapa? Kita sudah berumur bro. Pak, tapi boleh nggak ke lapangan basket? Boleh, jadi wasit. Jangan mau, Pak, jangan, sudah, bukan waktunya. Betul? Konda amin. Amin. Termasuk ibu-ibu, betul nggak? Halo, ya kan? Pakai pakaian modis, wah saudaraku, begini-begini, waduh, rok begini, tank top, udah nggak waktunya. Anda akan mengelabui banyak anak muda. Dari belakang Sweet 17, dari depan Sweet Dark. Nah repot. Halo? Kita nggak bisa. Contoh seperti tadi kata, saya udah tinggalkan dunia keartisan. Dulu rambut saya Herman Velani. Betul? Sekarang modelnya begini saudaraku. Betul? Tanpa terasa saudaraku rambut mulai putih. 1, 2 kita nggak bisa pungkiri. Betul? Dulu kita membaca begini, ya toh ya. Sekarang kalau nggak pakai kacamata begini. Lama-lama begini, begini apa? Begini. Ya toh ya. Halo? Iya. Dulu nyetir kuat, Bandung Surabaya PP. Sekarang ya, saudaraku, kita harus sayang juga badan.
Amin. Harus ngukur diri. Oh enggak, amin. Amin. Maka ada yang nanya, Pak, olahraga apa yang Bapak sarankan untuk umur sampai 80? Catur, saudaraku. Ya. Anda kuat sampai 80 catur. Anda nggak perlu fisik, cuman begitu, saudara. Halma itu juga kuat, saudara. Haleluya. Ya, jalan kaki, pingpong itu kuat, saudara. Oke? Fisik Anda nggak berubah. Saya tadi pikir, saudaraku ya, dulu saya pendek, saya mikir begitu terima Yesus saya langsung tinggi, enggak juga. Ya, dulu saya ganteng, kemudian begitu terima Yesus apakah tambah ganteng? Enggak juga, tetap aja gantengnya. Nah, amin. Haleluya. Lupa Anda yang merasa diri jelek, nah itu Anda salah. Coba Anda cara behold, Anda akan lihat dengan kacamata Yesus, engkau berharga dan mulia. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Wow, terus. Nah, apalagi saudaraku ya yang nggak berubah, cara berpikir. Cara berpikir kita nggak berubah. Tuhan nggak bisa mengubah cara berpikirmu, harus kamu sendiri yang ngubah. Terus maka kenapa banyak orang Kristen nih kunci untuk mengalami berkelimpahan. Kenapa hidupmu di bawah rata-rata? Kenapa usahamu up down? Kenapa kamu nggak mengalami kelimpahan dalam rohani, dalam jasmani, dalam ekonomi? Karena cara pikirmu yang nggak berubah. Nah, cara pikir kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Cara pikir kita juga dipengaruhi oleh opini-opini yang ada di sekitar kita. Maka saudaraku, khotbah itu juga mempengaruhi saudara. Halo, lihat saya. Khotbah pendeta itu mempengaruhi cara berpikir Anda. Maka kalau Anda salah dengar khotbah, cara pikir Anda juga salah. Betul enggak? Oh iya. Maka hati-hati saudaraku. Pola pikir Anda ditentukan oleh masa lalu Anda. Maka saya tadi mulai tanya, perhatikan saya. Kamu mulai masa lalumu before cross atau cross? Kalau kamu berpikir dari sini, nih dari 67 sampai 85, inilah masa lalu saya. Ini akan mempengaruhi cara Anda berpikir. Yang pesimisan, yang minderan, yang beginian, yang kurang percaya diri, yang punya rasa aman palsu. Ini udah hilang, jangan lagi kamu reuni di sini. Sebab ini akan mempengaruhi pola pikirmu. Dan pola pikirmu akan menentukan kehidupanmu. Maka hari ini Anda harus berubah cara berpikirnya sesuai dengan firman. Katakan amin. Katakan amin. Anda harus mengubah. Tuhan gak mengubah, kamu yang mengubah. Ayatnya di mana? Roma 12 ayat 2. Bertransformasilah. Ya, berubahlah. Artinya apa? Kita yang harus mengubah cara berpikir kita. Ada orang yang bilang gini, Pak, emang dari dulu, dari sononya saya begini. Nah itu dia udah gak mau berubah. Saudara kalau gak mau berubah, Anda akan kalah. Kalau Anda gak berubah cara berpikir Anda. Oh tapi emang dari sononya saya begini Pak, begini. Enggak, kamu bisa mengubahnya. Sebab kamu udah punya pikiran Kristus. Kamu punya imannya Yesus. Amin. Siapa yang mau makmur, diberkati, hidup di atas rata-rata. Lambaikan tangan. Change your mindset. Anda harus ubah caramu berpikir. Amin. Sebab apa? Salib, di kayu salib itu enggak berubah. Anda harus berubah. Maka firman Tuhan berkata, berubahlah, berubahlah, berubahlah. Ada orang yang punya rasa aman. Wah, kalau saya begini saya punya rasa aman sebab gajiku tinggi. Rasa aman palsu semua. Kalau Anda masih di situ, Anda gak akan pernah aman. Haleluya. Amin. Saya punya rasa aman. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Yes. Amin. Saudaraku, ingat, Paulus punya rasa aman. Digigit ular. Orang pada nunggu, mati nih. Minimal bengkak-bengkak, kejang-kejang, kemudian mati. Enggak. BFA, begitu pemerintah bilang mulai ibadah, kita mulai ibadah. Ada mungkin yang nunggu, apa yang terjadi dengan BFA, apa yang terjadi dalam nama Yesus. Yang terjadi tambah dahsyat. Covid nggak bisa masuk ke sini, dalam nama Yesus. Sebab tubuhku terlindung oleh darah Yesus. Itu pengertian. Nah saya punya cara berpikir begitu, kenapa? Karena saya ini dari 85 ke sini, itulah saya. Kamu jangan lihat saya 67 sampai 85, yang minder, yang goblok, yang warga kelas 2, yang ponakan. Sekarang saya bukan keponakan, saya anak kandung, anak Tuhan Yesus. Itulah saudara dan saya. Tepuk tangan paling meriah. Wow, terus. Amin. Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, itu artinya. Makanya Anda harus dengar firman yang benar. Oke, terus saudaraku. Pandang Yesus, yang pertama.
Anda mau berubah? Anda mau cara berpikir Anda berubah? Anda mau mengalami hidup berkelimpahan seperti Yohanes 10 ayat 10? Yang pertama, ayo lihat saya, pandang Yesus. Katakan dengan saya. Kemudian yang kedua, pandang apa yang terjadi denganmu di kayu salib. Ingat apa yang terjadi denganmu di kayu salib? Sama-sama katakan, saya mati. Ada yang hilang? Apa yang hilang? Nah, itu dia. Ya, saudaraku, Anda perlu bahan khotbah ini, nanti saya share di grup-grup renungan, tolong di-sharekan ke yang lain. Ini yang berubah, ini yang berubah, ini yang hilang. Yaitu apa? Saudaraku, pandang Yesus, pandang dirimu waktu mati di kayu salib, dan kemudian berubahlah cara pikir Anda, bertransformasilah mulai dari ini. Saya percaya, tahun 2021, the year of harvest, Anda dan saya mengalami kehidupan di atas rata-rata. Anda punya kehidupan Yesus, Anda punya iman Yesus. Amin. Kehidupan Yesus orientasi bukan pada kekurangan, pada kelimpahan. Saat 5 roti 2 ikan, Andreas bertanya, apa artinya ini? Yesus mengangkat ke atas, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Dia enggak lihat kekurangan, dia lihat kelimpahan. Apa yang ada di tanganmu, itu cukup untuk Tuhan melakukan mujizat bagimu. Itulah cara pikir Yesus. Ubah caramu berpikir. Katakan yes. Terus saudaraku. Pola pikir kita dibentuk oleh masa lalu kita. Anda mulai dari mana? Nih, ini saya. Lihat saya tutup dengan ini. Saya mulai masa lalu saya dari November 85. Saya enggak mulai dari 67, anak dari seorang laki-laki bernama siapa, ibu bernama siapa, tapi saya mulai masa lalu saya dari November tahun 85. Saya sejak itu, saya punya kehidupan Yesus, saya punya iman Yesus. Bagian saya adalah cara pikir saya diubah. Waktu menghadapi tantangan, saya enggak lihat 67 sampai 85. Lihat, saya anak Tuhan, raja di atas segala raja. Presiden di atas segala presiden. Maka Bapak Ibu, begitu Pak Jokowi bilang, dia sebagai orang pertama untuk suntik vaksin. Saya langsung keluarkan pengumuman, saya orang kedua setelah Pak Jokowi untuk suntik vaksin. Ada yang tanya ke saya, Pak nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, nggak akan mempan. Karena ada darah Yesus dalam tubuhku. Begitu. Ini cara pikir Yesus. Katakan amin. Nah, dari mana Anda memulai? Pak, saya memang dulu kepahitan Pak. Lah karena kamu mikirnya dari 67 sampai 85. Saya anggap kita semua lahir 67, kita semua lahir baru tahun 85. Itu aja maksud saya. Anda ngelihatnya dari situ sampai sini. No! Berhenti berpikir. Masa lalumu dimulai dari saat engkau mati di kayu salib. Dan sampai sekarang itulah masa lalu yang dahsyat, yang hebat, yang penuh harapan. Dan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Yang mengerti bangkit berdiri. Katakan amin. Mari sama-sama angkat tangan, katakan. Aku berserah. Pada Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Yang di rumah-rumah juga mari persiapkan perjamuan Tuhan. Saudaraku, kita ingat tubuh dan darah Yesus. Kita ingat apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib. Juga pagi ini saya mengajak untuk Anda mengingat apa yang terjadi dengan saudara di kayu salib. Apa yang hilang, apa yang ditambah, apa yang tidak berubah. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya. Memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini darahku. Ambillah, minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk firman yang mengubah kami. Sebentar kami akan bawa persembahan kami. Kembalikan perpuluhan kami, berkati semua tangan yang memberi yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Mereka yang mengembalikan perpuluhan Tuhan buka tingkap langit. Mereka yang memberikan persembahan gedung, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus,
Tuhan lipat gandakan benih yang mereka tabur. Haleluya. Sekarang kami juga akan pulang, kami buka hati, angkat kedua tangan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.